Berikutnya adalah tentang alat semprot. Ya, tentu tadi kalau kita sudah menyiapkan larutan semprot ya dengan memasukkan atau mencampurkan formulasi dengan air sehingga menjadi larutan sediaan atau larutan semprot. Nah, kemudian kita menggunakan alat semprot untuk aplikasi. Nah, ini ada beberapa jenis alat semprot yang bisa digunakan dalam aplikasi pestisida. Yang paling umum adalah knapsack. Nah, ada knapsack sprayer ya, atau sprayer gendong gitu ya. Nah, ini ada beberapa bagian yang penting seperti tangki. Nah, tangki ini akan ada menjadi tempat dari larutan aplikasi tadi yang sudah kita siapkan. Kemudian ada selang, kemudian ada eh, pipa dan sebagainya gitu ya, untuk jalan atau keluarnya larutan aplikasi gitu ya. Dan yang cukup penting adalah nozzle yang ada pada ujung eh, pipa atau di sini disebut dengan kepala semprotan ya. Jadi itu nanti akan menentukan jenis pestisida atau serangga atau organisme sasaran yang akan diaplikasikan. Misalnya jika kita ingin aplikasi atau sasarannya adalah serangga atau patogen yang ada pada tajuk, tentu kita akan mengganti dengan nozzle yang lebih halus. Sedangkan kalau kita ingin aplikasi untuk gulma dengan herbisida, tentu kita akan menggunakan nozzle yang lebih besar sehingga droplet yang dihasilkan akan lebih kasar ya, lebih besar sehingga langsung jatuh em, ke rumputnya atau ke gulmanya. Berikutnya juga ada misalnya mist blower ya. Ini dengan mesin ya. Ini menghasilkan droplet atau cairan aplikasi yang lebih halus seperti kabut gitu ya. Biasanya untuk tanaman-tanaman yang memang lebih tinggi ya, sehingga dia bisa menjangkau area-area yang tinggi, bisa tanaman buah gitu ya, atau juga tanaman yang berkayu ya. Dan juga dengan droplet yang lebih halus itu dia bisa menjangkau area dalam tajuk tanaman yang mungkin kalau dengan droplet yang lebih kasar, lebih besar, dia tidak bisa menjangkau. Nah, dalam aplikasi pestisida dengan alat semprot tentu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah alat pelindung diri. Nah, ini yang cukup yang penting sebetulnya, tapi di lapangan dalam prakteknya kita sering terlewat gitu ya oleh bagi para petani gitu ya. Jarang sekali petani yang aware dengan alat pelindung diri. Padahal tadi kita yang kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya ini adalah bahan yang beracun ya, bahan yang berbahaya. Sehingga jika kita tidak berupaya melindungi diri dengan berbagai macam em, APD gitu ya, baik dari topi atau caping, kemudian ada kacamata, masker, kemudian ada rompi dengan sarung tangan, kemudian celana panjang, sepatu boot dan sebagainya. Tentu ada resiko kontaminasi atau keracunan ke tubuh kita. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa pestisida itu bisa mungkin masuk ke tubuh manusia, ke tubuh aplikator itu bisa dari banyak hal ya. Bisa dari penyiapan ketika pembuatan larutan ya, mungkin akan tersentuh oleh tangan ya, terpapar ke kulit dan sebagainya. Kemudian ketika diaplikasikan ya, kalau kita tidak pakai kacamata, tidak pakai masker, mungkin ada yang masuk ke mata kita, ke hidung, ke mulut gitu ya. Dan pasti akan ada yang terhirup ya, melalui hidung kemudian ke dalam tubuh kita. Sehingga perlu kita memperhatikan alat pelindung diri dalam aplikasi atau berinteraksi dengan
pestisida atau saat aplikasi pestisida. Nah, misalnya ini ya. Jadi tentu kita bisa mengurangi resiko kontaminasi atau resiko keracunan ya, risiko terbawa atau terhirup ke tubuh kita itu dengan memakai APD ya, dengan topi, dengan masker, sarung tangan dan sebagainya. Dan itu lebih aman dibanding kalau kita hanya tadi itu ya, sudah tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tentu itu akan lebih tinggi cemarannya, kontaminasinya ke tubuh kita. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga pada beberapa kondisi dan pada waktu-waktu tertentu kita mungkin tidak bisa menghindari penggunaan penggunaan atau aplikasi pestisida di area pertanaman kita. Sehingga yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak buruk dari aplikasi pestisida itu adalah dengan tadi melakukan persiapan yang baik. Artinya, kita memilih bahan aktif yang sesuai dengan sasarannya, kemudian mempersiapkannya dengan baik dan memperhatikan dosis dan konsentrasi. Kemudian dalam aplikasinya kita juga aman ya, artinya kita mempersiapkan atau melindungi diri dengan APD yang lengkap. Sehingga harapannya aplikasi pestisida yang kita lakukan itu benar-benar bisa mengendalikan OPT dan menimbulkan dampak lingkungan yang sekecil mungkin, sehingga tidak berbahaya bagi serangga atau organisme non target dan juga lingkungan secara umum dan juga pada diri kita sendiri sebagai aplikator. Demikian, terima kasih.